Tugas kelompok 11, Adita Muniban Hia 2, Afrilia Wahyuni Simamora 3, Jessica Nainggolan 4, Erlina. Dosen pengampu Lisbeth Laura Silitonga M.Si. Latar belakang agen-agen infeksius. Agen infeksius adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Mereka dapat berupa bakteri, virus, jamur, parasit, atau prion, yang masing-masing memiliki karakteristik unik dalam cara mereka menginfeksi dan mempengaruhi tubuh inangnya. Berikut adalah latar belakang dari berbagai agen infeksius. Tujuan penelitian tentang agen-agen infeksius sangat penting untuk memahami cara mereka menyebabkan penyakit, serta untuk mengembangkan cara-cara baru untuk mencegah, mengobati, dan mengembalikan infeksi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dalam penelitian tentang agen infeksius. Agen infeksius virus adalah partikel mikropis yang terdiri dari materi genetik, DNA atau RNA, yang dikelilingi oleh lapisan protein. Virus tidak dapat berkembang biak sendiri dan harus mengidentifikasi sel hidup untuk memperbanyak diri. Faktor 1, paparan terhadap virus 2, sistem imun yang lemah 3, faktor lingkungan 4, kebersihan prinsip yang buruk 5, transmisi melalui hewan 6, perjalanan internasional 7, kondisi medis tertentu 8, kehidupan sosial dan kepadatan penduduk. Contoh agen infeksius virus. 1. Virus influenza. 2. Virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. 3. Virus hepatitis. 4. Virus herpes simplex, HSV. 5. Virus dengue. 6. Virus Zika. 7. Virus SARS-CoV-2. 8. Virus polio, poliovirus. 9. Virus varicella zoster. 10. Virus rabies. 11. Virus Epstein-Barr, EBV. Agen infeksius adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan, seperti tuberkulosis, pneumonia, dan diare. Faktor-faktor. 1. Kondisi imun tubuh yang lemah. 2. Paparan langsung dengan bakteri. 3. Kebersihan pribadi yang buruk. 4. Perubahan flora mikroba normal. 5. Faktor-faktor lingkungan. 6. Faktor genetik atau predisposisi individu. 7. Peralatan medis yang steril. 8. Kondisi medis tertentu. Contoh agen infeksius bakteri. 1. Escherichia coli, E. coli. 2. Streptococcus pneumoniae. 3. Staphylococcus aureus. 4. Mycobacterium tuberculosis. 5. Salmonella spp. 6. Clostridium tetani. 7. Neisseria gonorrhoeae. 8. Borrelia burgdorferi. 9. Vibrio cholerae. 10. Clostridium botulinum. Agen infeksius jamur adalah mikroorganisme jamur yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia, hewan, atau tanaman. Jamur penyebab infeksi pada manusia biasanya termasuk dalam 2 kelompok utama. Faktor-faktor. 1. Kelembapan tinggi. 2. Suhu hangat. 3. Kondisi lingkungan. 4. Kurangnya ventilasi. 5. Kehadiran spora jamur. 6. Bahan organik. 7. Pencernaan atau kebocoran air. Cara penularan agen infeksius. 1. Kontak langsung dengan kulit atau kuku yang terinfeksi, misalnya pada tina atau kandidiasis. 2. Trauma atau luka terbuka, misalnya sporotrikosis. 3. Kontaminasi alat medis, misalnya kandidemia akibat kateter infus.
Agen infeksius parasit adalah organisme yang hidup dan berkembang biak pada dalam tubuh organisme lain, disebut inang, dan memperoleh manfaat dari inang tersebut. Biasanya dengan merugikan inang, parasit dapat menginfeksi manusia, hewan, atau tumbuhan dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Faktor penyebaran. 1. Vektor. Banyak parasit ditularkan melalui vektor, seperti nyamuk, lalat, atau kutu. 2. Kontak langsung. 3. Lingkungan yang tercemar. 4. Hin perantara. 5. Kebersihan yang buruk. 6. Perubahan iklim dan mobilitas manusia. 7. Kekebalan tubuh. Cara pencegahannya. 1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Konsumsi makanan yang matang. 3. Hindari air yang tidak terjamin kebersihannya. 4. Perhatikan kebersihan makanan dan minuman. 5. Gunakan pelindung diri. 6. Jaga kebersihan lingkungan. 7. Hati-hati dengan hewan peliharaan. Agen infeksius Rickettsia. Rickettsia adalah kelompok bakteri yang termasuk dalam Kelvarga Rickettsiaceae. Mereka adalah agen infeksius yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Bakteri ini bersifat obligat intraseluler, artinya mereka hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup lainnya. Faktor penyebab Rickettsia. 1. Vektor insektisida, serangga pembawa. 2. Kontak dengan hewan yang terinfeksi. 3. Kondisi lingkungan. 4. Faktor musim. 5. Kekebalan tubuh yang lemah. 6. Kurangnya penggunaan pengendalian serangga. Cara pencegahannya.